Kalau saudara bawa Alkitab, mari buka bersama saya di Ibrani pasal 10. Saya akan khotbah dari ayat 1 sampai 18. Dan mari saya undang saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama di kamar saudara, di ruang tamu saudara, dan kita akan baca ayat bersama-sama ya. Kita akan baca ayat dari ayat 5 sampai ayat 14. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak kau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak kau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya ia menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Judul khotbah saya hari ini adalah "Satu Kali untuk Selamanya". Kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami baca. Dan kami percaya Tuhan, firman ini bukan hanya tulisan manusia, tapi firman ini adalah perkataan-Mu, Allah pencipta alam semesta. Karena itu kami mau mempelajarinya, karena itu penting untuk kami mengertinya. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menciptakan segala sesuatu dari ketidakadaan, itu sanggup mengubah hidup kami. Bahkan membawa kehidupan dalam kematian kami. Sehingga kami mau berkata, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau tunduk di bawah firman-Mu. Berbicara Roh Kudus. Perkataan aku terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Dan Engkau sanggup mengubah hati kami dimanapun kami berada. Karena itu lakukan Roh Kudus. Kami siap mendengar. Di dalam satu nama kami minta, kami panjatkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya boleh duduk kembali? Nah, saya akan berikan Anda peringatan terlebih dahulu ya. Khotbah hari ini lumayan kontroversi. Ini berkaitan dengan sebuah pertanyaan yang sangat populer, yaitu begini. Dapatkah umat Kristus kehilangan keselamatan mereka? Nah, kalau Anda sudah sering mendengar saya khotbah, apa yang akan saya katakan hari ini seharusnya tidak membuat saudara terkejut. Tetapi saya tidak ingin saudara menaruh keyakinan saudara pada apa yang saya katakan. Tetapi saya ingin saudara menaruh keyakinan saudara kepada apa yang firman Tuhan katakan. Saya ingin saudara mengerti apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengikuti argumen penulis kitab Ibrani, bagaimana Allah sudah mengadakan perjanjian yang baru, yaitu khotbah saya bulan yang lalu, maka dari itu jawaban dari penulis Ibrani pun tidak akan mengejutkan Anda. Karena di Ibrani pasal 10 ini dia akan memberikan kita kesimpulan logis dari argumen yang dia sudah mulai di Ibrani pasal 7. Nah, saya hanya akan membahas Ibrani pasal 10, saudara ya. Hari ini saya akan memberikan saudara konklusinya, dan kemudian minggu depan saya akan memberikan kepada saudara respon yang tepat terhadap konklusi penulis kitab Ibrani. Saya akan mulai. Pernahkah Anda mendengar ungkapan begini? A picture speak 1,000 words. Nah, ada unsur kebenaran dari perkataan ini. Namun, saudara mengerti nih, tidak peduli betapa indahnya dan baiknya sebuah foto ataupun video, foto dan video tersebut tidak dapat menggantikan hal yang sesungguhnya. Oke. Saudara mengerti nih, apalagi kalau saudara pernah hubungan jarak jauh. Oke. Foto itu bisa menjadi begitu berharga. Oke, kalau saudara lagi kangen, saudara bisa menelusuri foto-foto itu dan saudara bisa senyum-senyum sendiri, saudara ya. Dan video juga sangat berharga. Saudara bisa FaceTime, saudara bisa melihat video mereka. Tapi saudara mengerti, walaupun itu baik, tapi video dan foto sangat terbatas. Kenapa? Kayak saudara gak bisa menyentuh pasangan saudara, orang yang saudara kasihi melalui foto dan video.
Ya sebetulnya bisa sih saudara ya. Contoh saudara pegang-pegang halus-halus gitu. Menghalus satu dengan lain lewat layar. Tapi itu aneh saudara ya. Berapa banyak yang pernah melakukannya? Jangan mengaku. Jadi saudara mengerti ini. Walaupun foto dan video sangat baik, tapi itu tidak bisa menggantikan bertemu pasangan Anda secara langsung. Dan akhirnya sewaktu saudara sudah bisa bertemu dengan pasangan Anda secara langsung, yang terjadi adalah begini, semua sarana ini, foto dan video, itu akan menjadi kurang penting. Nah sekarang coba saudara pikirkan, betapa konyolnya untuk memilih sebuah foto daripada kekasih Anda secara langsung. Untuk mengasihi representasi lebih daripada sebenarnya. Betapa bodohnya untuk mengatakan, sayang, menurutku kamu tuh cantik. Dan aku sayang sama kamu. Tapi aku lebih sayang dan lebih suka fotomu daripada kamu. Jadi ini yang akan aku lakukan. Aku akan bawa fotomu kemana aku pergi. Aku akan menyimpannya bersama aku. Dan kemudian aku akan tidur bersama fotomu. Dan aku akan mencium fotomu setiap pagi dan setiap malam. Dan aku akan mencintai fotomu dengan segenap hatiku. Kalau Anda tahu orang-orang seperti ini, apa yang saudara lakukan? Saudara hubungi rumah sakit jiwa. Benar ya? Mengapa? Karena foto tidak mungkin seindah realita. Dan ini yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen Yahudi yang tergoda untuk meninggalkan Yesus dan kemudian kembali kepada Yudaisme. Kenapa? Karena mereka menemukan bahwa mengikuti Yesus itu ternyata sukar. Mereka dianiaya oleh pemerintah Roma dan kemudian mereka juga ditolak oleh lingkungan keluarga mereka sendiri. Dan karena itu mereka mulai mempertanyakan apakah layak, apakah worth it buat mereka untuk mengikuti Yesus. Dan kemudian mereka mulai dan untuk orang-orang ini penulis kitab Ibrani berkata, jangan tukarkan Yesus untuk apapun. Karena Yesus jauh lebih baik. Jadi kalau saudara baca kitab Ibrani, saudara akan menemukan bahwa tema keunggulan Yesus itu dia ulang terus menerus. Kayak contoh di pasal 7. Dia berkata bahwa Yesus sudah memiliki imamat yang lebih baik. Dan kemudian di pasal 8, Yesus mengadakan perjanjian yang lebih baik. Di pasal 9, Yesus masuk ke tabernakel yang lebih baik dan Yesus mempersembahkan korban yang lebih baik. Dan kemudian sekarang di pasal 10, dia akan memberikan kita kesimpulan dari argumennya. Dan kesimpulannya sederhana, dia berkata begini. Yesus telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh imam Israel lainnya. Yesus telah mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh agama lainnya. Maka dari itu, jangan lari dari Yesus, tetapi larilah kepada Yesus. Jadi begini saudara ya. Tahukah saudara apa hambatan terbesar saudara untuk datang mendekat kepada Allah? Tahukah saudara apa halangan terbesar saudara untuk menikmati Allah? Tahukah saudara apa kehalangan terbesar untuk saudara berdoa kepada Allah? Tahukah saudara mengapa saudara sering sekali hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran? Mari saya beritahu jawabannya. Karena kita tidak mengerti dan memahami apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Kita gagal untuk mengerti dan memahami bahwa Allah sudah menghapus semua dosa kita. Dan hari ini tujuan saya hanya satu. Saya ingin kita melihat bahwa Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Dan kalau saudara mengerti ini mengubah hubungan kita dengan Tuhan secara radikal. Dan juga mengubah hubungan kita dengan sesama secara radikal. Saya memiliki 4 poin dalam khotbah ini ya. Bayangan, realita, pencapaian, pemberdayaan. Yang pertama, bayangan. Ayat 1-4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi.
Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi penulis Ibrani ingin kita mengerti dengan sangat jelas begini. Bahwa hukum Taurat, meskipun hukum Taurat itu baik, hukum Taurat tidak sempurna. Ada sesuatu yang lebih baik dari hukum Taurat. Karena jika hukum Taurat itu sempurna, maka tidak akan perlu lagi korban yang dipersembahkan secara terus menerus. Tapi perhatikan ini. Hukum Taurat tidak buruk. Namun hukum Taurat tidak lengkap. Jadi kontras antara bayangan dan realita di sini bukanlah kontras antara sesuatu yang baik dan yang buruk, tetapi kontras antara sesuatu yang lengkap dan tidak lengkap. Dan keduanya ini baik. Nah, saya beri saudara contoh ya. Ambillah 10 perintah Allah. Saudara tahu ini, 10 perintah Allah. Di 10 perintah Allah ini adalah isi hati Allah untuk kita semua. Dan perintah Allah ini bukan perintah yang rumit. Ini adalah moralitas 101. Kita ambil satu perintah. Jangan berbohong. Saya yakin setiap dari kita setuju bahwa berbohong itu buruk. Nggak akan ada dari saudara yang berkata berbohong itu baik. Nggak ada saudara ya. Tapi ini pertanyaannya. Berapa banyak dari saudara yang baru-baru ini saja berbohong? Angkat tangan dimanapun saudara berada. Kalau saudara tidak mengangkat tangan, saudara sedang berbohong. Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Bahkan untuk satu hukum yang tidak rumit saja kita gagal untuk mengikutinya. Kita gagal mengikuti hukum yang paling dasar. Dan begitu pula dengan bangsa Israel. Jadi kemudian apa yang terjadi? Karena Israel tidak berhasil mengikuti hukum Allah, maka Allah menciptakan sistem tabernakel. Oke, dan sistem ini berkata begini. Jadi orang-orang Israel akan datang kepada imam dan berkata, Pak Imam, saya telah berdosa terhadap Allah. Dan imam akan menjawab, ya aku tahu kamu sudah berdosa. Jangan lakukan lagi. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih binatang untuk membayar dosa mereka. Apakah masalah selesai? Tidak. Mengapa? Karena orang yang sama akan kembali lagi dalam waktu yang dekat dan mengulangi seluruh proses yang sama. Loh, kenapa? Karena mereka terus berbuat dosa. Adalah mustahil bagi mereka untuk tidak berbuat dosa dan karena itu diperlukan korban yang terus menerus. Jadi hukum Taurat di sini sudah mengerti tidak dapat menyempurnakan mereka yang mendekat kepada Allah. Itulah sebabnya penulis Ibrani menjelaskan bahwa sistem perjanjian lama tidak berhasil. Kalau sistem tabernakel berhasil, maka korban tidak perlu dipersembahkan secara terus menerus. Saya beri contoh. Mari katakan saudara sakit. Apa yang saudara lakukan? Saudara minum obat buat sembuh. Dan jika obat itu berhasil, saudara berhenti minum obat. Tapi kalau saudara terus minum obat untuk menjadi sehat dan saudara tidak menjadi sehat, itu berarti bahwa obatnya tidak berhasil. Hal yang sama juga terjadi dengan korban bakaran. Jika korban itu terus-menerus dipersembahkan, maka ternyata semua korban di perjanjian lama tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi kalau korban itu berhasil, bangsa Israel tidak perlu menerus kembali ke tabernakel dan mempersembahkan korban. Tetapi fakta bahwa imam harus terus mempersembahkan korban harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, itu menunjukkan bahwa sistem tabernakel tidak berhasil. Dan penulis Ibrani menunjukkan bahwa korban yang terus-menerusnya dipersembahkan ini sebenarnya adalah untuk mengingatkan bangsa Israel akan dosa mereka. Ini yang sudah perhatikan. Jadi begini, korban yang dipersembahkan terus-menerus mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya mematuhi perintah Allah dan korban tersebut tidak dapat menyembuhkan masalah dosa mereka. Dan itu bukan hanya mengingatkan mereka dosa-dosa mereka,
Tapi korban itu juga mengingatkan mereka bahwa Tuhan masih mengingat dosa mereka. Coba perhatikan ayat 4. Ini penting sekali. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah, saudara dengar itu? Tidak mungkin. Penulis Ibrani di pasal 9 berkata begini, bahwa tanpa darah yang tercurah, tidak ada pengampunan dosa. Mengapa? Karena darah adalah lambang kehidupan dan upah dosa adalah maut. Jadi untuk membayar dosa harus ada kematian. Harus ada darah yang tercurah. Itu pasal 9. Tetapi di pasal 10 penulis Ibrani berkata gini, dia mengambil satu langkah lebih jauh. Dia berkata bahwa semua darah lembu dan domba jantan itu tidak bisa menghapuskan dosa. Tidak peduli jenis lembu apa yang dipersembahkan. Orang kaya bisa memberikan 100 lembu untuk satu dosa. Atau mungkin saudara bisa mempersembahkan lembu wagyu atau lembu Kobe atau lembu choji. Atau mungkin saudara bisa memberikan daging lembu yang tingkatnya tinggi. Tapi tidak peduli lembu macam apa yang saudara persembahkan, dikatakan bahwa semua korban itu tidak bisa menghapus dosa saudara. Ini berarti begini, bahwa korban dalam perjanjian lama bukan hanya tidak sempurna, tapi korban itu sia dengan sendirinya. Korban tersebut tidak dapat menghapus dosa. Yang membuat saudara bertanya, loh Yos, kalau begitu, mengapa Tuhan membuat sistem tabernakel? Ada dua alasan. Yang pertama begini. Meskipun korban tersebut tidak dapat menghapus dosa, korban tersebut dapat menahan murka Allah untuk sementara waktu. Dan ini yang dikatakan Paulus di Roma 3 ayat 21-26. Jadi Tuhan melewatkan dosa-dosa di masa lalu. Kenapa? Atas korban-korban yang dipersembahkan dengan iman. Jadi korban-korban ini menahan murka Allah untuk sementara waktu, namun tidak dapat menghapuskan dosa. Dan yang kedua adalah korban-korban ini sebetulnya menunjukkan kepada bangsa Israel dan kita semua bahwa dibutuhkan satu korban yang lain yang akhirnya bisa menghapus dosa. Ini adalah pelajaran 2000 tahun untuk mempersiapkan bangsa Israel dan kita untuk mengerti apa yang Yesus lakukan untuk kita. Kita lihat poin yang kedua, realita. Ayat 5 sampai ayat 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak kau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini ayat luar biasa sekali saudara ya. Jadi di ayat-ayat ini penulis Ibrani memberitahu kita mengapa darah lembu domba dan darah lembu dan domba tidak dapat menghapus dosa. Dan dia mengutip perkataan Daud dalam Mazmur 40 dan menghubungkannya dengan Yesus. Perhatikan baik-baik. Jadi pemazmur dan Yesus berkata di sini bahwa Allah tidak menginginkan persembahan dan pengorbanan kita. Allah tidak disenangkan dengan korban bakaran dan korban penghapus dosa. Loh, kenapa? Karena pada akhirnya yang diinginkan Allah sebenarnya bukanlah korban, melainkan ketaatan. Saya berikan sebuah contoh. Suatu hari Allah memberikan suatu perintah yang sangat jelas kepada Raja Saul. Raja Saul diperintahkan untuk membunuh semua musuhnya dan membunuh semua hewan dari bangsa Amalek. Jangan sisakan satupun. Okay? Tetapi yang terjadi adalah Saul tidak mentaati perintah Allah. Dan dia menyisakan hewan-hewan yang terbaik.
Dan kemudian waktu Samuel datang dan mempertanyakan Saul, Samuel bertanya, Saul, apa yang kamu lakukan? Saudara tahu apa jawaban Saul? Saul berkata gini, loh, aku menyisakan semua hewan-hewan ini untuk Allah. Allah pasti senang untuk menerima hewan-hewan yang baik ini sebagai korban bakaran. Nah, saudara tahu apa yang Samuel katakan? 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, ini penting sekali saudara. Berarti begini, dengan kata lain yang Allah katakan begini, aku tidak menginginkan korban yang kau berikan. Yang aku inginkan adalah kamu, hatimu. Tetapi kemudian umat Allah berkata, maaf Tuhan, maaf Allah, aku tidak bisa memberikan kamu hatiku, aku tidak bisa mentaati kamu, maka itu terimalah lembu dan domba jantan sebagai korban bakaran. Setelah lihat apa yang terjadi? Memang benar Allah yang menciptakan, mendirikan sistem korban bakaran. Tetapi itu bukan ekspresi keinginan Allah yang terutama. Sistem korban bakaran menunjukkan kepada kita permasalahan dan bukan solusi. Karena yang diinginkan Allah dari umatnya adalah ketaatan dan bukan korban bakaran untuk menutupi ketidaktaatan. Tetapi jauh lebih mudah untuk membawa lembu dan domba kepada Allah daripada mentaati Allah. Saya akan lebih spesifik sekarang ya. Mungkin zaman now kita nggak lagi mempersembahkan lembu dan domba kepada Allah. Tetapi sangatlah mudah bagi kita untuk mempersembahkan korban kita daripada mentaati Allah dengan hati kita. Dan bagaimana cara kita mempersembahkan korban? Dengan cara menjadi sibuk untuk Allah. Oke? Kita tahu cara bermain kekristenan. Oke, saudara tahu nih. Jadi apa yang saudara lakukan? Daripada mentaati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita lakukan adalah kita sibuk pelayanan. Hari Minggu kita menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis kita menyisakan 2-3 jam untuk ikut komunitas mesianik. Dan kemudian kita berkata, Tuhan, aku akan memberikan kamu keuanganku bukan 10%, 20%. Tuhan, kamu pasti senang dengan ini semua. Dan jadi apa yang kita lakukan adalah kita bermain permainan kekristenan ini dan kita menjadi sibuk untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mau berkata, tunggu dulu. Kamu kira aku senang kamu memberikan aku korban? Kamu kira aku senang kamu memberikan 20% dari income untuk aku? Menurutmu siapa yang memberikan kamu talenta? Siapa yang memberikan kamu pekerjaan yang kamu miliki sekarang? Siapa yang memberikan kamu oksigen untuk bernafas? Aku Allah pencipta alam semesta, aku tidak membutuhkan satu korban pun darimu. Yang aku inginkan adalah ketaatanmu, hatimu, itu yang aku mau. Bukan korbanmu. Ya saudara lihat apa yang terjadi? Kita perlu mengerti dengan benar. Korban bukanlah pengganti ketaatan. Allah tidak menerima korban jika korban tersebut tidak datang dari hati yang mengasihi Allah. Allah tidak bisa disogok. Dia memiliki segalanya. Yang Allah inginkan dari saudara dan saya bukan korban kita, ketaatan kita. Dan setiap kali korban dipersembahkan kepada Allah, korban itu mengingatkan kita akan kegagalan kita untuk mentaati Allah. Kalau gitu pertanyaannya adalah, siapa yang dapat mentaati Allah dan menyenangkan hati Allah? Kabar buruknya, tidak ada satu pun dari kita yang bisa. Tapi kabar baiknya, Yesus mengangkat tangannya. Dia berkata, Papa, aku akan melakukannya. Aku akan datang ke bumi dan aku akan melakukan semua kehendak-Mu. Aku akan mentaatimu dengan sempurna. Aku akan mentaatimu berapapun harganya. Dan aku akan menyenangkanmu sepenuhnya. Dengan melakukan ini, aku akan membatalkan, aku akan menghapuskan perjanjian yang lama. Karena itu tidak berhasil. Dan aku akan memberikan
perjanjian yang baru. Di mana aku sendiri yang akan menggenapi semua persyaratan ketaatan. Dan kemudian sewaktu aku sudah menggenapi semua persyaratan ketaatan, aku akan mempersembahkan diriku sendiri sebagai korban yang sempurna. Itu yang Yesus lakukan. Dan kemudian Allah berkata, oke. Dan Allah memberikan Yesus tubuh. Dan Yesus datang sebagai manusia. Dan saya harus mengerti ini. Ketaatan Yesus tidak mudah. Yesus menjadi sama seperti saudara dan saya. Dia mengalami godaan seperti sama saudara dan saya. Dia manusia sepenuhnya. Namun Yesus taat tanpa cacat, tanpa celah. Dia taat sampai mati. Dia melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Yesus melalui semua yang kita alami, tapi dia tidak gagal. Dan itu jauh lebih berat daripada yang dapat saudara dan saya bayangkan. Dan kemudian sewaktu Yesus sudah mengenapi itu semua, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Dan dalam sukacitanya, dia mentaati Allah Bapa. Itu sebabnya pengorbanan Yesus jauh lebih baik, jauh lebih berharga daripada semua korban lembu dan domba. Dan ini kabar baik buat lembu dan domba. Kenapa? Karena mereka tidak lagi harus mati untuk kita. Namun ini kabar yang jauh lebih baik buat saudara dan saya. Mengapa? Karena ini begini. Karena berarti sewaktu saudara dan saya menaruh iman kita dalam Yesus, kita tidak hanya diampuni dari dosa kita. Oh tidak. Tapi kita juga diberikan ketaatan Yesus yang sempurna. Dari mana saya tahu? Lihat ayat 10. Ayat ini sangat indah. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan, penulis Ibrani berkata sewaktu kita menaruh iman kita kepada Yesus, kita telah dikuduskan. Nah, kata telah ini berarti ini sesuatu yang sudah terjadi. Bahkan tense dalam bahasa Ibrani-nya ini adalah perfect tense. Apa itu perfect tense? Ini adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan memiliki efek yang berkelanjutan hari ini dan sampai masa depan. Dan dia berkata bahwa kita sudah dikuduskan. Nah, kudus itu dikuduskan berarti saudara dan saya sudah dipisahkan. Dikuduskan berarti hari ini saudara dan saya sudah dijadikan benar dan sudah diterima di hadapan Allah. Dan penulis Ibrani tidak berkata kita akan dikuduskan. Oh tidak, dia berkata kita sudah dikuduskan. Hari ini berarti posisi saudara dan saya di hadapan Allah adalah benar, kudus, dan tidak bercacat. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi. Ini sesuatu yang telah terjadi. Jadi benar bukanlah sesuatu yang akan kita alami di masa depan. Benar adalah siapa kita hari ini. Dan bagaimana kita jadikan orang benar? Lihat bagian akhir ayat ini. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita tidak dibenarkan karena sesuatu yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan. Kita dibenarkan melalui pengorbanan Yesus satu kali yang sempurna untuk selama-lamanya. Dan pengorbanan ini tidak akan diulang. Pengorbanan Yesus cukup satu kali selamanya. Evafax. Dan sekarang dengarkan saudara, apa yang Yesus capai dengan korban dia yang satu kali untuk selama-lamanya. Ini indah. Ayat 11 sampai 14. Pencapaian Yesus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, ada sesuatu yang menarik tentang tabernakel. Saudara dan saya, kita tidak akan menemukan kursi dalam tabernakel. Mengapa? Karena para imam tidak diizinkan duduk. Karena selalu ada korban yang harus dipersembahkan. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja,
pekerjaan mereka tidak pernah selesai. Dan yang lebih buruk, bukan hanya pekerjaan mereka tidak pernah selesai, dikatakan bahwa pekerjaan mereka juga tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah. Nah, saudara bisa bayangin frustrasinya ya. Bukan cuma saudara harus kerja, gak berhenti kerja terus. Tapi pekerjaan saudara tidak pernah menghasilkan. Jadi dikatakan gini bahwa semua korban tidak dapat menghapus dosa. Tapi perhatikan ayat 12. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Oke, saya akan bacakan bahasa Inggrisnya karena ada kesalahan di bahasa Indonesia ya. But when Christ had over for all time a single sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God. Saya suka perkataan Christ had over for all time a single sacrifice of sin. Apa artinya all time di sini? Apa artinya sepanjang masa? Artinya begini, dalam satu pengorbanan, Yesus telah menutupi dosa untuk sepanjang masa. Apa itu sepanjang masa? Sepanjang masa berarti gini, dengan satu korban, Yesus menutupi dosa di masa lalu, dosa di masa kini, dan dosa di masa yang akan datang. Pengorbanan Yesus satu kali untuk selamanya menutupi semua dosa untuk sepanjang masa. Dan kemudian setelah dia melakukan pengorbanan yang satu kali untuk selamanya, dia duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan kontrasnya. Kalau para imam tidak bisa duduk karena korban harus terus dipersembahkan dan pekerjaan tidak pernah selesai, Yesus duduk. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai. Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa dan dia berkata, dan sudah selesai, sudah lengkap. Aku sudah memenuhi semua persyaratan ketaatan. Aku sudah memuaskan keinginanmu Bapa. Dan sekarang pekerjaan sudah selesai. Dan sekarang Yesus sedang duduk menunggu hari di mana dia akan datang kembali dan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Oh saudara, jangan salah mengerti. Ya, Yesus adalah anak domba Allah yang sudah disembelih untuk dosa kita. Ya, tapi Yesus juga adalah singa dari Yehuda yang akan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Dan dia sedang menunggu waktunya. Dan kabar buruknya adalah begini. Kalau saudara tidak menaruh iman saudara kepada Yesus, saudara adalah musuh Yesus. Dan akan tiba harinya saudara akan dihancurkan. Tapi ada kabar baik. Ada undangan dari Yesus hari ini. Kalau saudara belum menerima Yesus, terima dia. Dia memberikan undangan ini untuk saudara menaruh iman saudara kepada Yesus. Dan sewaktu saudara menaruh iman saudara kepada Yesus, saudara bukan hanya diampuni dari dosa saudara, tapi saudara menerima kebenaran dan ketaatan Yesus yang sempurna. Itulah Injil. Dan perhatikan ayat 14. Inilah pencapaian terutama dari pengorbanan Yesus. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Itu bahasa Inggrisnya. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. Nah, untuk beberapa menit selanjutnya saya mau kita memperhatikan tata bahasa kalimat ini. Sangat penting untuk kita memperhatikan tense system ayat ini ya. Saya ingin kita mengunyah pelan-pelan. Pertama, katakan begini. For by a single offering he has perfected. Oke, stop di sini. Tense apa ini saudara? Ini adalah perfect tense. Yang berarti ini adalah tindakan yang sudah selesai di masa lalu yang memiliki efek berkelanjutan sekarang dan di masa depan. Ini berarti bahwa penyempurnaan umat Allah itu sudah selesai dan berkelanjutan selamanya. Dan tidak ada yang bisa ditambahkan maupun dikurangi dari pekerjaan Yesus. Karena itu sempurna. Dengan kata lain, Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Yesus sudah menyempurnakan kita di hadapan Allah. Dan jika kita sudah sempurna, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih sempurna. Dan inilah saudara yang membedakan kekristenan dari setiap agama lain. Setiap agama lain berkata kamu harus melakukan A, B, C, D, E untuk menjadi sempurna. Tetapi Kristen berkata bahwa Yesus sudah menjadikan kita sempurna.
Sudah sebabnya, mengapa detak jantung kekristenan bukanlah nasihat yang baik, tetapi kabar baik, Injil. Kekristenan bukanlah tentang apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, tapi apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Melanjutkan. For by a single offering he has perfected for all time. Nah, berhenti lagi. Apa di sini all time? Sama seperti tadi ya. All time itu berarti sepanjang masa. Berarti ini mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi pengorbanan Yesus yang menyempurnakan kita itu mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. Nah di sini bahasa Indonesia tidak jelas. Tapi kalau sudah perhatikan bahasa Inggrisnya, saudara tahu tense apa ini? Those who are being sanctified. Ini adalah present participle. Yang berarti ini adalah sesuatu yang masih terus terjadi. Dan ini menarik. Karena ini berarti bahwa pengudusan kita ini sesuatu yang masih berlanjut hari ini. Bahwa pengudusan kita ada sesuatu yang Allah sedang kerjakan saat ini dan berlanjut ke masa depan. Nah, ingat, ini aneh saudara. Kenapa? Karena di ayat 10, penulis Ibrani berkata, kita telah dikuduskan. Tapi di ayat 14 dia berkata, kita sedang dikuduskan. Nah, apa yang terjadi? Apakah penulis Ibrani menentang perkataan sendiri? Menurut saya tidak. Menurut saya ini yang terjadi. Di ayat 10, penulis Ibrani mengatakan bahwa kita sudah memiliki posisi yang benar di hadapan Allah karena iman kita kepada Yesus. Ini berarti begini, waktu hari ini Tuhan melihat kita. Dia melihat kita dalam kesempurnaan Yesus. Dia tidak melihat kita dalam kelemahan kita maupun dosa kita. Kita sudah ditutupi oleh darah dan kebenaran Yesus. Posisi kita di hadapan Allah adalah benar, kudus, dan sempurna. Kita telah dikuduskan. Tapi pada saat yang sama, hidup kita belum kudus, sempurna, dan tidak bercacat. Kita hari ini masih berjuang melawan dosa. Kita ada pekerjaan yang masih dalam proses. Jadi saat ini kita sedang dikuduskan. Martin Luther menjelaskan dengan sangat indah ya. Dia berkata begini. Dia berkata bahwa umat Kristus itu adalah simul justus et peccator. Yang berarti umat Kristus kita itu adalah orang yang benar, justus. Namun pada bersamaan kita juga orang yang berdosa, peccator. Oke. Jadi ya benar. Di satu sisi kita sudah dipakaikan kebenaran Yesus. Kita diterima sempurna, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Namun di sisi yang lain, Allah masih memproses kehidupan kita untuk menjadikan kita benar. Dan Dia menyingkirkan dosa-dosa dari kehidupan kita. Jadi kalau kita simpulkan bersama-sama, maksudnya begini. Orang-orang yang telah disempurnakan Yesus dengan pengorbanannya adalah orang-orang yang sedang dikuduskan hari ini. Jadi hari ini kalau kita sedang berjuang melawan dosa, itu menunjukkan bahwa Yesus sudah menyempurnakan kita. Jadi kita dapat yakin dengan posisi kita yang sempurna di hadapan Allah jika kita hari ini bertumbuh di dalam kekudusan. Ya saudara harus perhatikan ini. Bukti bahwa kita telah disempurnakan di dalam Yesus adalah pertumbuhan kita dalam keserupaan dengan Yesus hari ini. Nah, mengapa ini penting ya? Karena ini berarti bahwa tidak ada orang Kristen yang pasif. Umat Kristus adalah mereka yang berjuang melawan dosa. Dengarkan saya saudara. Dosa itu bukan hewan peliharaan. Karena dosa hanya memiliki satu tujuan. Dosa itu ingin memakan kita dan menghancurkan kehidupan kita. Saya beri contoh. Ini seperti kalau saudara mendengar di berita bahwa ada orang yang menjadikan seekor harimau sebagai binatang peliharaan mereka. Oke? Kita tahu ya cerita ini tidak pernah berakhir dengan baik. Gak pernah. Setuju saudara? Jadi ketika kita mendengar bahwa ada seseorang yang mati dibunuh oleh harimau peliharaan mereka, kita tidak terkejut. Kita mungkin terkejut kalau ada seseorang mati dibunuh oleh kucing mereka. Namun tidak dengan harimau. Mengapa? Ya karena harimau adalah harimau. Mungkin ya saudara pada awalnya seekor harimau itu
itu masih aman karena mereka kecil. Harimau itu lucu, menggemaskan, dan tidak berdaya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Karena harimau itu akan bertumbuh besar dan menjadi kuat. Dan tidak akan lama sebelum harimau itu menyerang pemiliknya. Mengapa? Karena adalah sifat naluri alami harimau untuk menjadi seorang predator. Dan saya rasa gak ada orang yang mengambil harimau sebagai binatang peliharaan dengan berpikir bahwa suatu hari harimau itu akan membunuh mereka. Gak ada. Dan itulah gambaran dosa. Seringkali kita tidak menyangka, tidak berpikir bahwa dosa itu hanya akan menghancurkan dan membunuh kita. Dan kita membodohi diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita bisa menjinakkan dosa. Kita bisa menjadikan dosa binatang peliharaan kita. Oh no. Kita tidak akan pernah bisa menjadi tuan atas dosa. Dosa adalah predator yang kalau kita sambut dalam hidup kita, akan tiba waktunya di mana dia akan menghancurkan kita dan membunuh kita. Maka dari itu attitude kita sebagai umat Kristus terhadap dosa bukanlah untuk mengkontrol dosa. Oh tidak. Tapi sewaktu kita melihat dosa, kita mengambil pistol kita, pistol Injil kita, dan kita tembak dosa. Bam! Itu yang dimaksudkan di sini. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Tetapi sewaktu kita melawan dosa, kita memiliki harapan. Mengapa? Karena kita tidak berjuang melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu kita berjuang melawan dosa, kita mengerti bahwa peperangan sudah dimenangkan oleh Yesus. Kita sudah dikuduskan, kita sudah disempurnakan. Yesus sudah mengalahkan dosa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara harus mengerti ini. Pekerjaan kekristenan yang kita lakukan hari ini selalu terhubung dengan pekerjaan sempurna Yesus yang telah selesai. Yesus tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk menjadi sesuatu yang belum benar tentang kita. Yang Yesus katakan kepada kita adalah, jadilah seperti ini karena kamu sudah dibenarkan. Yesus berkata kepada kita, ikutlah aku, jadilah kudus karena kamu sudah kudus di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan kita sudah terjamin. Yesus telah menyempurnakan itu semua. Oleh satu korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Yesus tidak hanya mencapai pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Oh tidak. Tapi dengan satu korban yang sempurna. Satu kali untuk selamanya. Yesus membeli pengampunan yang sempurna untuk orang dari setiap suku, bangsa, dan bahasa. Untuk orang-orang di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bagi siapapun yang percaya kepadanya, Yesus berkata, sudah selesai. Dan Yesus tidak akan mati untuk kedua kalinya. Dan tidak ada yang dapat membatalkan pekerjaan Yesus, pengorbanan Yesus yang satu kali untuk selamanya. Satu korban sudah cukup untuk menyempurnakan semua orang percaya di sepanjang masa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, yang keempat, pemberdayaan. Ayat 15 sampai 18. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Dan inilah yang menakjubkan tentang perjanjian baru. Bukan hanya Yesus menyempurnakan keselamatan kita. Tapi katakan di sini juga Allah menuliskan hukumnya di pikiran dan di hati kita. Apa maksudnya? Jadi sekarang ketaatan itu bukan hanya sesuatu yang kita lakukan dari luar. Tapi ketaatan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang datang dari dalam. Kita ingin menyenangkan Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Jadi ketaatan itu bukan berbicara tentang kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu gak boleh berpakaian seperti ini, kamu gak harus berpakaian seperti itu, kamu gak boleh makan ini, kamu harus makan itu. Bukan itu. Tapi ketaatan ini berbicara aku mau mencintai Yesus. Aku mau menyenangkan Yesus. Dan kemudian firman Allah menuntun kita untuk mentaati Allah setiap hari. Dan perhatikan, Allah lah yang mengambil inisiatif untuk memperbaharui hati kita. Dia yang memampukan kita untuk percaya. Dia yang memberikan kita iman untuk bisa percaya kepada Dia. Dia memberikan kita hati yang baru. Dan kita hari ini mampu berkata tidak kepada dosa.
Saudara ingat ini, kita mampu berkata tidak kepada dosa. Namun pada saat yang bersamaan, kita harus mengingat bahwa Allah sudah memilih untuk tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Nah, ini bukan berarti kalau begitu Tuhan terkena amnesia. Karena kita tahu Tuhan tidak bisa melupakan apapun. Dia Maha Tahu. Dia tidak pernah mendapatkan pengetahuan dan dia tidak pernah kehilangan pengetahuan. Jadi sewaktu dia berkata dia tidak akan lagi mengingat dosa kita, apa yang terjadi adalah dia memilih untuk tidak mengingat dosa kita lagi dalam hubungan kita dengan dia. Jadi waktu kita berhubungan dengan Allah, dia tidak lagi melihat dosa kita. Mengapa? Bukan karena dia lupa, tetapi karena dia tahu kita sudah ditutupi oleh kebenaran dan darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Yesus telah membayar harga dosa kita untuk selamanya. Maka dari itu kesimpulannya, ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Korban Yesus adalah cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita untuk sepanjang masa. Dan karena itu korban Yesus sudah cukup untuk mengakhiri semua korban lainnya. Dan dikatakan di sini, di mana dosa telah diampuni, tidak lagi dibutuhkan korban karena dosa. Jadi artinya begini, hari ini Allah tidak lagi menerima korban penghapus dosa. Jadi ini yang dikatakan penulis Ibrani. Allah berkata begini, aku sudah selesai dengan sistem tabernakel. Aku sudah selesai dengan sistem yang lama. Aku sudah memberikan cara yang baru, cara yang lebih baik untuk aku bisa berhubungan dengan kamu. Jika dalam sistem tabernakel kita harus mempersembahkan korban terus-menerus untuk dibenarkan di hadapan Allah. Hari ini Allah berkata begini, aku sudah selesai menerima korban. Aku sudah selesai dengan sistem tabernakel. Aku tidak lagi menginginkan korbanmu. Sudah selesai. Tapi kemudian kita berkata, tapi Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku berdosa terhadapmu. Ya, kamu orang berdosa dan kamu berdosa terhadap aku. Lah kalau gitu Tuhan, bukankah aku harus membayar dosaku? Bukankah aku harus melakukan sesuatu untuk dibenarkan di hadapanmu? Tidak, karena harga sudah dibayar. Tapi Tuhan, aku baru saja berdosa tadi pagi. Tuhan, aku baru saja berdosa tadi malam. Aku orang yang jahat. Ya, aku tahu kamu berdosa tadi malam. Bahkan sebelum dunia diciptakan, aku sudah tahu kamu akan berdosa tadi malam. Dan mari aku beritahu, kamu juga akan berdosa besok. Tetapi aku tidak lagi menerima korban. Harga sudah dibayar. Bagaimana mungkin Tuhan? Karena anak domba Allah telah disembelih. Yesus telah membayar harga dosa sekali untuk selamanya. Dia mentaati Allah dengan sempurna. Dia mentaati aku dengan sempurna. Dan kemudian dia mempersembahkan dirinya dalam ketaatan yang sempurna sebagai korban. Dan karena itu dia membayar semua harga dosa sepanjang masa. Dan karena itu aku hari ini tidak lagi menerima korban untuk dosa. Yesus sudah melunasi semua hutang dosa. Dan saudara, itulah kebenaran Injil. Dan Tuhan tidak akan merubah keputusannya. Sudah selesai. Tidak ada lagi darah, tidak ada lagi korban. Yang dia inginkan hanya satu. Saudara dan saya menerima dan percaya kasih karunia-Nya. Mari kita satukan kebenaran ini menjadi satu ya. Dan saya selesai. Pengorbanan Yesus satu kali untuk selamanya adalah korban yang mengakhiri semua korban. Pengorbanan Yesus satu kali selamanya telah menyempurnakan setiap umat Kristus di sepanjang masa. Pengorbanan Yesus satu kali untuk selamanya telah sepenuhnya menghapus dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan setiap umat Kristus. Pengorbanan Yesus satu kali untuk selamanya menjamin keselamatan setiap umat Kristus untuk selama-lamanya. Dan inilah Injil. Injil mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi cukup baik untuk mendapatkan keselamatan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi begitu buruk untuk kehilangan keselamatan. Pekerjaan keselamatan adalah pekerjaan anugerah Allah yang berdaulat semata-mata. Dan hanya bisa dicapai melalui korban Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Sudah selesai.
Yang bisa kita lakukan hanya satu, terima kasih karunia melalui iman dalam karya Yesus yang sempurna. Keselamatan kita aman. Sekali kita selamat, kita selamanya selamat. Dan inilah argumen penulis Ibrani. Jika ini apa yang Yesus telah lakukan, mengapa mereka memilih untuk kembali kepada perjanjian yang lama? Saya tutup dengan ini. Injil itu liar. Injil sering membuat kita merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kabar ini terlalu indah. Dan ini sering membuat kita merasa cemas. Saya ingat sewaktu pertama-tama saya mulai berkhotbah Injil, ada orang-orang yang datang kepada saya dan berkata, Yos, kamu gak bisa berkhotbah seperti itu. Kamu gak bisa berkata kepada orang bahwa keselamatan mereka aman. Karena ini akan membuat mereka akhirnya menyepelekan dan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Mereka akan hidup semau mereka. Jadi kita gak bisa berkata seperti itu. Kita membutuhkan aturan. Kita membutuhkan hukum. Kita membutuhkan sistem tabernakel. Dan saya mengerti. Kenapa? Karena ada bagian dari saya yang juga merasa cemas dengan sistem korban satu kali untuk selama-lamanya. Ada bagian dari hidup saya yang lebih menyukai bayangan daripada realita. Kenapa? Karena saya tahu sewaktu saya berkata seperti ini, akan ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Ada. Tetapi saya juga tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua. Akan ada orang-orang yang mendengarkan kabar ini dan mereka akan mengalami kekuatan Allah yang memampukan mereka untuk hidup kudus dan hidup untuk Allah. Karena itulah kekuatan Injil. Dan tugas saya sebagai seorang pendeta bukanlah untuk menjadi polisi kasih karunia. Oh tidak. Tugas saya sebagai seorang pendeta adalah untuk memberitahu kepada saudara bahwa ada satu korban yang sudah membayar harga satu kali untuk selama-lamanya. Bahwa hari ini dia, Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersyafaat untuk kita. Dan coba pikirkan saudara. Jika Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang maha kuasa hari ini bersyafaat untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengambil keselamatan kita dari kita? Maka dari itu sudah ada dan saya bisa berkata dengan yakin bersama Paulus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa Injil mampu merubah kehidupan kami. Injillah kekuatan-Mu yang menyelamatkan kami. Karena itu waktu Injil diberitakan, kami percaya ada kuasa Allah yang mengubah hati kami, mengubah pikiran kami. Yang memampukan kami buat hidup kudus. Bukan supaya kami diselamatkan, tapi karena kami sudah disempurnakan. Itu yang mampukan kami Tuhan untuk hidup bagi Engkau. Dan bila jemaat-Mu diperkuatkan Tuhan. Bila jemaat-Mu hari menerima kekuatan Injil. Dan kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu ada banyak tantangan yang mesti kami hadapi. Tapi waktu kami menghadapi tantangan itu, kami tahu peperangan sudah dimenangkan. Kabar baik Injil adalah kabar baik Yesus sudah menyelesaikan dan menyempurnakan keselamatan kami. Kami terima kabar baik Injil dan kami terima kekuatan-Mu dan kami akan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam satu nama kami berdoa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.